Gak mungkin bis bisa di dalam hutan yang penuh dengan kayu jati tapi tanpa ada goresan. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. Horror is back. Bukan edisi mati lampu tapi horror is back. Horror is back. Terakhir kita bahas horror kapan nih? Gak tau, pokoknya udah balik aja deh. Kayak seolah-olah udah Baru bentar aja. Kayak udah lama gitu ya. Aduh. Ini adalah hutan dari Indonesia yang horor banget gitu. Katanya bisa gue bilang ini salah satu hutan terhoror kali ya. Gue baru denger sih sebenarnya. Ya gak mungkin gak sih Is? Asik. Gila. Bis tiba-tiba masuk ke hutan yang gak ada baretnya Is. Gak cuma bis doang, Bim. Ada truk beton. Truk Truk beton tuh kayak gimana sih maksudnya? Truk beton Truk tuh bawa yang beton atau truk dari yang ini loh, yang muter-muter gitu loh. oh, truk molen? Truk molen ya? Beda ya VT? Beda. Truk beton Lebih tuh ke molen. apa ya? Ah nih, truk Pertamina tahu kan? Oh Iya. iya. Nah, isinya beton gitu. Oh segede Oh, gitu maksudnya. Iya. Oke. Tanpa ada baret Is. Hutan Blora. Jai. Gila Tapi ya? gue baru denger sih cerita horor di hutan Blora. Kayak gue gak pernah denger sebelumnya deh. Sempet viral ya padahal. Iya, viral. Dan gak cuma sekali doang loh. Banyak ternyata, Bim. Banyak. Kecelakaan tunggal tuh banyak juga di situ yang intinya mata lu tuh ditutupin atau seolah-olah lu masuk ke dunia gaib, hutan gaib lah. Iya. Tapi kalau dari pernyataan tadi itu aja udah gak make sense aja. Gak ada baret. Iya maksudnya belum dijelasinnya itu udah gak make sense. Kayak gimana sebuah bis bisa ke hutan. Itu maksudnya hutannya kan belantara gitu kan, gak ada jalanan gitu. Berarti Iya, Kayak ada pohon doang, setapak. acak gitu. Sebenarnya ada setapak ya Vet ya, setahu gue deh. Ada jalur setapaknya. Iya, tapi dia gak ada pembatasnya nggak kan? ada pembatasnya. Iya. Kayak tapi gitu. mungkin setapaknya paling gede mobil gitu kali ya. Iya, Gak mungkin sampai bis lah ya. Masa Benar. bis ke hutan aja. yes, bener. Dan ini jadi film anjing. Ini jadi konspirasi horor yang menurut gua kita bakal berteori dari segi ilmiah dan lain sebagainya. Tapi susah sih anjir. Kayak gue Iya. gak bisa. Dari sekarang aja gue gak bisa menemukan alasannya gitu. Kira-kira kenapa bis bisa masuk ke hutan terus gak ada baret. Iya. gue tahu kan dia kayak kegoreng mulu itu tuh. Iya. lu iya. Enggak, anjir. Gue juga bingung, Bego. Gimana caranya nih? Maksudnya setelah dievakuasi, busnya baru baret-baret. Dah, lu bayangin, gue juga gak ngerti anjir nih. Gimana? Jadi masuknya gak baret, dievakuasi baru baret-baret. Iya kan? Bingung gak? Bingung lah pasti. Gue juga kayak masuk kemana gitu kan. Iya. Portal mana. Makanya gue iya tuh, gue gara-gara bingung. Ternyata dia Gue bingung. gak tahu jawabannya. Kita akan bacain dulu kali ya cerita horor pertama ya. Dari hutan Blora ini. Iya, karena ada beberapa kan. Ada beberapa. Jadi kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya. Tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Pengalaman mistis grup ketoprak. Pada tahun 2003, sebuah kelompok seni ketoprak mendapat undangan berpentas di sebuah rumah di Desa Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Namun setelah ditunggu lama, rombongan kesenian ini tak kunjung datang sesuai dengan perjanjian. Para warga yang sudah lama menunggu kecewa dengan kelompok seni tersebut. Hingga keesokan harinya, warga dibuat heran karena menemukan rombongan itu sedang berada di dalam hutan. Salah satu warga melakukan protes karena ketidakhadiran mereka kemarin malam. Tetapi, pemimpin grup tersebut kebingungan karena mereka semua mengaku sudah menggelar pentas semalaman. Iya. Gila ya. Berarti siapa tuh yang dipentasin nih? Itu gue keponya. Berarti yang gaibnya itu penontonnya kan? Gue gak mau ngomong iya. Gila, tapi nadanya sama ya. Sama. Gila jadi ngomong iya aja pressure. Ini gila sih. Gue juga Aneh bingung ya. sih. Berarti kan Tapi dia pentas di hutan. Maksudnya apa di daerah kabupaten
Blora itu. Maksudnya nggak nyampe masuk hutan gitu kan? Iya, jadi dia kayak nggak masuk hutannya, cuma dia ngerasa udah pentas. Apa sebenarnya bohong ya? Dia Biar udah dapet duit langsung pulang. dapat duit kan, jadi kayak semakin horor gitu. Cuma ini masih bisa dibilang subjektif, ya kan? Karena yang mengalami itu cuma anggota dari bandnya doang. Iya, dari bandnya doang bisa dibilang ya. Jadi menurut lo ya masih belum sih gue, masih belum percaya gue. Iya, dan ceritanya singkat sih ini. Cerita singkat doang Maksudnya ya. cuma oh enggak, gue habis pentas kok kemarin, udah gitu, tapi ada penontonnya, udah gitu doang. Ya berarti ibaratnya kalau seandainya ini nggak terjadi, kemungkinan besar terjadi kebohongan sama grup Ketoprak ya. Tapi ini bukan seuzon ya, ini cuma ada kemungkinan aja kalau seandainya ini bohong gitu. Ya kan? Siangan kalau bohong, gitu ya. Ya kalau bohong ya alasannya itu doang harusnya ya. Iya. Ya dia bohong. Tapi kalau seandainya dia bener pentas, bisa jadi salah alamat. Tapi Masa di tengah hutan. salah alamat aja. Deket desa situ juga gitu loh. Iya juga sih, bisa jadi ya. Tapi ini gue baru inget, ada juga isunya, ada yang bilang dia kena order gaib. Oh, Bukan ojol ya. ada juga Iya, ojol. Maksudnya order gaib tuh kayak gimana? Jadi yang order ya maksudnya taunya tuh kayak gimana ya? Merinding gue anjing. Ya itu Riz, hutannya tuh pas didatengin sama grup Ketoprak ini ada rumahnya, ada warganya gitu. Iya. Padahal dia pentas buat makhluk gaib. Tapi yang order dia untuk pentas itu makhluk gaibnya maksudnya. Iya. Ya bener Is. Ya sekarang aja yang online COD-an aja juga masih ada order gaib Is. Enggak, cuma kan tapi ini ada yang ada penduduk aslinya yang minta, mana kok lu nggak datang sih, berarti kan yang pesan dia beneran dong. Oh iya. Oh Fred. iya. Nggak bisa. Mhm. Gagal tuh. Iya benar-benar. Next aja kali ya. Kita coba lebih detail lagi nih. Oke. Yang berikutnya tuh kasusnya tuh disebutnya kota gaib, kota mistis ya. Anjay. Dia menemukan kota gaib, katanya sih gitu. Oke. Jadi langsung aja kita bahas. Kota gaib. Suatu malam di bulan Suro, Vicky dalam perjalanan pulang dari daerah Kunduran Blora. Ia melintasi sebuah kota yang megah dan ramai. Di tengah perjalanannya, ia melihat seorang ibu dan anak yang membutuhkan bantuan untuk pulang ke rumahnya. Didorong rasa iba, Vicky memutuskan untuk mengantarkan mereka ke rumahnya. Rumah mereka terlihat seperti rumah dengan adat Jawa kuno. Bahkan, ia juga dipersilakan masuk dan dijamu oleh sang tuan rumah. Usai mengantarkan mereka, keanehan mulai terjadi. Vicky hanya berputar-putar di dalam hutan dan tidak ada rumah penduduk lainnya. Bahkan kota yang tadinya dilewati serasa lenyap. Di tengah kebingungan, Vicky berjumpa dengan sosok orang tua berpakaian putih yang membantunya dan menunjukkan jalan ke arah Solo. Ini horor sih. Tapi ini bentar, Vicky siapa dulu ya? Vicky Prasetyo. Vicky banyak kan ini, Vicky Burki, Vicky Nitin Goro. Ini Vicky siapa sih, Bet? Vicky doang kan setahu gue ya? Ya mungkin kan namanya doang. Atau nama samaran Tapi ya? bukan selebritis maksudnya. Bukan, ini Oh, oke. dulu sempat viral dia ngepost di Facebook. Oh iya. selebritis Pengalaman dia. apa. Pengalaman juga ya, berarti dari satu orang nih ya. Hmm. Kalau udah Vicky Prasetyo gue udah gak percaya soalnya. Bahasanya juga udah beda dari kayaknya. Riz. Iya. Ini berarti dari pengalaman orang lagi nih ya. Mm-mm. Oke, kota gaib dia nemuin ibu ya. Iya jadi ngelewatin kota yang megah gitu lah. Kayak kota gimana sih? Rame Berarti gitu. satu kota dia ngeliat tuh, satu kota. Iya. Oke, padahal dia cuma ngiter-ngiter di Area hutan tersebut. area hutan tersebut. Gokil. Rumah Nis. Ini lebih kota malah. Is. Ini gila sih. Maksudnya skalanya tuh besar. Dia ngeliat kota loh. Ini Tapi masalahnya satu. Dia cuma sendiri ya. aduh, susah juga nih yang ini. Sebenarnya horor juga sih, sampai akhirnya dia ketemu sama orang berbaju putih yang akhirnya ditunjukin jalan. Oh, di jalannya dikasih tau yang bener Jalannya lagi. dikasih ke Solo kan akhirnya kan. Mm-mm. Dia. Yes, yang ini Vicky ya. Asik. Gimana ya? Kayak nge-review ya. Ya sebenarnya horor sih menurut gua. Ada apalagi kotanya tuh ada adat-adat Jawa gitu ya katanya kan. Oh iya benar-benar. Yang pas dia lihat ya, dan Iya. pas masuk ke rumah, dia sempat masuk ke rumahnya kan? Sempet dijamu. Gila. Berarti dia makan tuh.
Aduh, kalau makan gue jadi inget KKN anjir. Iya sih, geli sih itu. Iya kan. Tapi baik ya, kayaknya maksudnya dia nggak diapa-apain, cuma disasarin doang kan. Merinding gue nggak tahu lagi, dah. merinding gue anjir. Apa emang siapa tuh pengen diculik gitu ke dunianya mereka. Tapi kan dia nggak sadar, maksudnya dia nggak lari sebenarnya. Dia cuma merasa abis nganterin dia mau pulang. Oh tapi nggak ditahan gitu ya? Iya, nggak, dia nggak disuruh stay gitu. dia nggak disuruh stay. Dia masih ya udah sih menurut gue kayaknya masih bisa untuk pulang lah gitu. Gimana ya? Gue tapi rada percaya sih sama yang ini. Kenapa Iya. emang? Kenapa? Emang lu enggak? Sendiri masalahnya Fet. Kalau sendiri nggak ada saksi, maksudnya cuma dia doang yang tahu kisahnya. Jadi kayak mau mojokan ya. Nggak nih, kita bukan nggak percaya ya Vicky ya. Tapi gue ada cerita menarik lagi nih. Kalau yang tadi bahas Vicky ini masih di hutan Blora ya. Tapi ini pengendara motor. Dia hilang juga. Hilang misterius gitu ya. Jadi peristiwa ini tuh tahun 2008 nih. Saat itu ada warga desa di Kedung Bacin juga. Sama tuh di Blora juga gitu. Jadi ini dari Suyono nih. Kali ini. Tadi Vicky, sekarang Suyono. Oh Vicky Suyono ya. Suyono ini mengaku lupa nama warga itu katanya. Namun warga Kedung Bacin ketika itu heboh karena sang pengendara motor hilang. Oh jadi dia ngeliat pengendara motor hilang nih ya. Iya 2 hari gak pulang. Ternyata ia ditemukan di lokasi yang tak jauh ditemukannya. Ada ibaratnya dulu pernah ada kendaraan yang hilang di situ. Di perbatasan hutan itu. Udah sih. Gue nggak ngerti. Jadi Suyono yang hilang atau siapa yang? Dia ngeliat ada motor hilang. Maksudnya motor di situ 2 hari nggak ketemu. Pokoknya ada pengendara motor. Pas selama 2 hari hilang, pas ditemuin lagi, dia ada di kawasan hutan Blora. Di hutan itu juga. Lupa parkir. Anjing. Kalau dia bawa motor anjing pet gitu loh. Suyono ini siapa Suyono? Nggak tahu ya. Di sini artikelnya cuma Suyono. Aduh. Gue jadi nggak ngerti gitu. Urusannya dia masih pengendara motor apa? Sama yang hilang ya? Iya. Enggak, mungkin dia dapat laporan gitu loh. Oh, ini ceritanya yang ceritain Suyono, Riz. Iya, ya tadi dari versi Suyono. Iya cuma apa maksudnya kalau misalkan dia polisi kan berarti dia ada urusan kan ke situ, dia ada tujuannya mencari orang yang hilang itu. Nah ini dia apa maksudnya? Apa warga sana? Iya. Iya, warga sana. Ini gue, tapi ini ada lagi nih mengitari kuburan nih. Jadi kisah Ini cerita yang beda tapi. beda. Tapi ada Suyono juga nih. Suyono. Gila sequel aja. Sequel.